Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 9 kelas 4A, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini kami akan menjelaskan mengenai grupoida, semigrup, dan monoida pada mata kuliah teori grup yang diampu oleh Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD. Tentunya di sini saya tidak sendiri. Di sini ada Anissa Febiani, Maharlina Alsya, Nur Azizah Khalifah, dan saya sendiri Syakira Julian. Langsung saja memasuki materi yang pertama mengenai operasi biner. Dipersilakan untuk teman-teman melanjutkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini yang pertama ada latihan 1. Apa yang bisa disimpulkan tentang operasi biner? Nah, penyelesaian dari kelompok kami, dari contoh 1, 2, 3, dan 4, maka dapat disimpulkan bahwa operasi biner merupakan proses menghubungkan sebuah himpunan itu sendiri. Di dalam operasi biner, diketahui sebuah himpunan S, di mana himpunan S ini bukan merupakan himpunan kosong. Kemudian dilakukan operasi biner dengan menghubungkan dari S kali S ke S. Berdasarkan pemetaan, kita akan mengetahui bahwa operasi tersebut biner atau tidak apabila untuk semua A, B elemen himpunan S berlaku A operasi biner B elemen himpunan S, maka merupakan operasi biner. Dikembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ada ketertutupan, bisa dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk yang selanjutnya di sini terdapat definisi dari ketertutupan. Sifat ketertutupan pada operasi biner. Himpunan H yang tak kosong disebut tertutup terhadap operasi bintang jika untuk setiap AB elemen H, maka A operasi bintang B elemen H itu sendiri. Di sini terdapat salah satu contohnya. Himpunan bilangan bulat tertutup terhadap operasi penjumlahan, sedangkan himpunan bilangan rasional positif tidak tertutup terhadap operasi pengurangan. Boleh di next? Pada soal latihan nomor 2, di sini diminta untuk memberikan contoh sifat ketertutupan dan bukan contoh sifat ketertutupan. Untuk yang pertama, di sini kita akan membahas contoh sifat ketertutupan. Terdapat A yang beranggotakan 0, 4, 8, 12 terhadap operasi penjumlahan modulo 16. Ini merupakan contoh sifat ketertutupan. Untuk buktinya sendiri, di sini kita dapat menggunakan tabel Cayley. Untuk cara membuatnya, di sini kita buat tabel. Kita tuliskan operasinya terlebih dahulu, yaitu penjumlahan modulo 16, lalu kita tuliskan anggota A, yaitu 0, 4, 8, 12 ke kanan, dan 0, 4, 8, 12 ke bawah. Selanjutnya langsung saja kita operasikan satu persatu. 0 ditambah 0 itu 0, 0 ditambah 4 itu 4, 0 ditambah 8 itu 8, dan 0 ditambah 12 itu 12. Selanjutnya, 4 ditambah 0 itu 4, 4 ditambah 4 itu 8, 4 ditambah 8, 12, dan 4 ditambah 12 itu adalah 16, karena di sini modulo 16, jadi 0. Selanjutnya 8 tambah 0 itu 8, 8 tambah 4, 12, 8 tambah 8, 16, karena modulo 16 jadinya 0. Lanjut ke 8 tambah 12 itu 20, karena modulo 16 jadinya 4. Untuk yang selanjutnya 12 tambah 0 itu 12. 12 tambah 4 itu 20, karena modulo 16 jadinya 0. Selanjutnya 12 tambah 8 itu 20, karena modulo 16 jadinya 4. Dan 12 tambah 12 itu 24, karena modulo 16 jadinya 8. Mohon maaf ya teman-teman, di sini ada kesalahan, seharusnya 12 ditambah 0 itu 12. Nah, untuk lebih lanjut atau lebih jelasnya dapat dilihat di penjelasan yang ada di samping tabel. Ini sudah benar ya untuk perhitungannya. Tadi ada kesalahan di bagian 12 tambah 0, seharusnya 12 mod 16. Nah, berdasarkan tabel Cayley yang sudah dipaparkan sebelumnya, diperoleh bahwa untuk setiap AB elemen A, maka diperoleh
A, operasi penjumlahan modulo 16B itu elemen A itu sendiri. Sehingga A dengan anggota 0, 4, 8, 12 berlaku sifat ketertutupan terhadap operasi penjumlahan modulo 16. Boleh di next? Nah, di sini untuk yang kedua terdapat bukan contoh sifat ketertutupan, yang mana di sini terdapat B terdiri dari 1, 4, 7, 13 terhadap operasi penjumlahan modulo 16. Untuk buktinya sendiri, kita dapat menggunakan kembali tabel Cayley. Di sini untuk caranya, kita tuliskan dulu operasi penjumlahan modulo 16-nya, lalu kita tuliskan anggota dari B, yaitu 1, 4, 7, 13 ke kanan, lalu tuliskan kembali anggota si B itu, yaitu 1, 4, 7, 13 ke bawah. Selanjutnya kita operasikan seperti biasa, 1 ditambah 1, 2, 1 ditambah 4, 5, 1 ditambah 7, 8, 1 ditambah 13, 14. Selanjutnya, 4 ditambah 1, 5, 4 ditambah 4, 8, 4 ditambah 7, 11, dan 4 ditambah 13 itu 17. Karena modulo 16 jadinya 1. Selanjutnya 7 ditambah 1, 8, 7 ditambah 4, 11, 7 ditambah 7, 14, dan 7 ditambah 13, 20. Karena modulo 16 jadi 4. Selanjutnya 13 ditambah 1, 14, 13 tambah 4, 17, karena modulo 16 jadinya 1, 13 ditambah 7, 20, karena modulo 16 jadinya 4, dan 13 ditambah 13 itu 26, karena modulo 16 jadinya 10. Untuk penjelasan dari operasinya itu sudah dijabarkan juga di sini, jadi dapat dilihat. Dan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tabel Cayley di atas dan penjelasannya, diperoleh bahwa untuk setiap AB elemen B, maka diperoleh A, operasi penjumlahan modulo 16, B, itu menghasilkan C, yang mana C ini bukan elemen B. Dan C itu beranggotakan 2, 5, 8, 10, 11, dan 14. Sehingga B yang beranggotakan 1, 4, 7, 13 itu tidak berlaku sifat ketertutupan terhadap operasi penjumlahan modulo 16. Jadi, kenapa ini tidak mempunyai sifat ketertutupan? Karena hasil operasi dari A ke B-nya itu dia menghasilkan bilangan-bilangan yang mana dia tuh bukan dari anggota si B itu sendiri. Baik, untuk penjelasan latihan nomor 2 sudah cukup. Dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, izin melanjutkan. Di sini ada latihan soal nomor 3. Dengan soal nomor 1 itu, periksa kebenaran dari operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6 berlaku sifat asosiatif. Di sini kita buat dulu karena dia bilangnya penjumlahan modulo 6, berarti kita buat Z6 beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita buat tabel Cayley seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Seperti ini, ternyata tuh di dalam tabelnya memiliki sifat ketertutupan karena anggotanya sendiri itu beranggotakan dari Z6. Kemudian kita buktikan dengan sifat asosiatif. Dengan sifat asosiatif, A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Ambil sembarang nilai A, B, dan C dari Z6. Misalnya, A kita ambil 2, B kita ambil 3, dan C 4. Maka kita substitusikan A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4, sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4 juga. Jadinya itu sama-sama 9. Hasilnya sama-sama 9, maka berlaku sifat asosiatif. Karena A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C, maka Z6 bersifat asosiatif. Selanjutnya soal nomor 2, berikan 5 contoh yang menunjukkan sifat ketertutupan pada suatu himpunan dengan suatu operasi biner tertentu. Di sini saya mengambil 2 contoh. Jadi untuk contoh yang pertama, himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dalam kurung Z, penjumlahan. Untuk semua A, B, C anggota Z, berlaku A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C anggota Z.
Ambil sembarang bilangan A, B, C anggota Z, misalnya A2, B3, dan C6. Maka kita substitusikan ke sifat asosiatif, ternyata hasilnya sama-sama 11 nih. Jadi, untuk kesimpulannya, semua A, B, C anggota Z berlaku sifat asosiatif A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C anggota Z. Untuk contoh kedua, himpunan bilangan rasional dengan operasi perkalian. Untuk semua A, B, C anggota Q berlaku A dikali B dikali C sama dengan sama dengan harusnya ini A dikali B dikali C. Anggota Q. Ambil sembarang bilangan A, B, C anggota Q, misalnya A-nya itu 1/2, B-nya 3/2, dan C-nya 2/4. Maka A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Untuk hasilnya sendiri, kita substitusikan yang nilai A, B, C-nya, ternyata hasilnya sama nih, 6/16 dan 6/16. Maka sifatnya itu asosiatif. Jadi, untuk kesimpulannya, untuk semua A, B, C anggota Q berlaku A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C anggota Q. Kemudian untuk soal ketiga, berikan 5 contoh yang menunjukkan sifat ketertutupan pada suatu himpunan dengan suatu operasi binar tertentu. Di sini saya juga mengambil 2 contoh. Untuk contoh yang pertama, himpunan bilangan bulat dengan operasi pengurangan. Untuk semua A, B, C anggota Z berlaku A dikurang B dikurang C tidak sama dengan A dikurang B dikurang C. Ambil sebarang A, B, C anggota Z, misalnya A-nya -2, B-nya 2, dan C-nya -1. Maka maka untuk kita masukkan ke sifat asosiatif, itu A dikurang B dikurang C, tidak sama dengan A dikurang B dikurang C, ternyata hasilnya benar nih. -5 tidak sama dengan -3 setelah disubstitusikan dan dioperasikan pengurangan. Jadi untuk kesimpulannya, untuk semua A dikurang B dikurang C, anggota Z berlaku A dikurang B dikurang C tidak sama dengan A dikurang B dikurang C. Contoh yang kedua, himpunan bilangan rasional dengan operasi pengurangan. Untuk semua A, B, C anggota Q berlaku A dikurang B dikurang C tidak sama dengan A dikurang B dikurang C. Ambil sembarang A, B, C anggota Q. Misalnya A-nya kita ambil 1/2, B-nya 3/2, dan C-nya 4/2. Maka kita dapat untuk kita substitusikan ke sifat asosiatif A dikurang B dikurang C tidak sama dengan A dikurang B dikurang C, itu hasilnya 1 tidak sama dengan -3 setelah disubstitusikan ke operasi pengurangannya. Nah, maka untuk kesimpulannya, jadi untuk semua A, B, C anggota Q berlaku A dikurang B dikurang C tidak sama dengan A dikurang B dikurang C. Selanjutnya untuk elemen identitas dan inverse, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai elemen identitas dan juga inverse. Boleh di next? Di sini ada elemen identitas. Yang pertama itu ada definisinya. Elemen atau anggota E pada himpunan H disebut elemen identitas untuk operasi biner bintang. Apabila berlaku A dioperasikan dengan E sama dengan E dioperasikan dengan A sama dengan A untuk semua A anggota himpunan H gitu. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama itu ada 0 merupakan elemen identitas pada operasi penjumlahan bilangan bulat Z. Karena untuk semua A anggota bilangan bulat Z berlaku A ditambahkan dengan 0 itu sama dengan A dan 0 ditambahkan dengan A itu sama dengan A gitu. Jadi dia akan menghasilkan bilangan itu sendiri gitu. Jadi 0 ini tuh merupakan elemen identitas pada operasi penjumlahan bilangan bulat. Selanjutnya, misalkan di sini ada 0 ditambahkan dengan 9 itu hasilnya 9. Dia akan menghasilkan 9 bilangan itu sendiri. Dan juga 9 ditambahkan dengan 0 itu hasilnya 9.
Selanjutnya ada contoh juga, 1 merupakan elemen identitas pada operasi perkalian bilangan bulat Z. Karena untuk setiap A anggota Z berlaku A dikalikan dengan 1 itu hasilnya A, bilangan itu sendiri, dan juga 1 dikalikan dengan A itu hasilnya A. Misalkan 1 dikali 5 itu hasilnya 5, bilangan itu sendiri ya 5 tadi. Dan juga 5 dikalikan dengan 1 itu hasilnya 5. Boleh di next. Nah, oke, di sini ada latihan soal 4. Berikan contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan operasi biner tertentu yang tidak memiliki elemen identitas. Kalau misalkan yang tadi kan contoh yang memiliki elemen identitas. Nah, di sini tuh yang tidak memiliki elemen identitas. Nah, himpunan bilangan bulat Z positif dengan operasi pengurangan. Untuk setiap Z bilangan bulat positif A, tidak ada bilangan bulat positif B yang memenuhi A dikurangi B itu A gitu. Misalkan 7 dikurangi 2 itu sama dengan 5, dan 5 ini kan tidak sama dengan 7 ya. Jadi nggak menghasilkan bilangan itu sendiri. Begitupun dengan 678 dikurangi 62 itu hasilnya 616. Itu bukan 678 gitu. Nah, karena untuk setiap A dikurangi B tidak sama dengan A, tidak sama dengan bilangan itu sendiri, maka untuk himpunan ini tuh nggak memiliki elemen identitas. Gitu. Boleh next. Selanjutnya di sini ada contoh lagi latihan soal nomor 4. Diberikan U10 itu elemennya 1, 3, 7, 9 dan operasi perkalian modulo 10. Nah, apakah U10 bersifat ketertutupan, berlaku sifat asosiatif dan memiliki elemen identitas? Kemukakan alasannya. Untuk penyelesaiannya di sini kita menggunakan tabel Cayley ya. Tadi udah jelasin juga untuk pengoperasian tabel Cayley ini kayak gimana sama ya rekan saya. Tabel Cayley di samping menunjukkan operasi perkalian modulo 10 di U10. Nah, ini elemen U10-nya kita taruh di sini kan. Terus kita dioperasikan yang tadi itu penjumlahan, kalau yang ini tuh perkalian. Tapi untuk step-nya itu sama aja. Yang pertama, dia ditanya apakah U10 ini bersifat ketertutupan. Maka iya, U10 berlaku sifat ketertutupan. Kenapa? Karena berdasarkan definisi 6 tadi ketertutupan tadi, U10 ini bukan himpunan kosong. Dia kan punya elemen ya. Elemennya itu 1, 3, 7 sama 9. Nah, jika kita ambil sebarang A, B anggota U10, maka hasilnya itu A dioperasikan dengan B itu elemen U10 juga gitu. Kalau di sini kan operasinya itu operasi perkalian ya. Nah, kita bisa lihat di sini, dia juga untuk semua elemen hasil daripada perkalian ini kan nggak ada yang di luar dari himpunan U10 ini. Selanjutnya, apakah U10 berlaku sifat asosiatif? Jawabannya iya, karena untuk setiap A, B, C anggota U10 berlaku sifat asosiatif yang ini. Contohnya, 1 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 7 itu 3, karena 1 modulo 3 itu 1 dikali 3 itu 3 dan dikalikan dengan 7. Itu sama dengan 1 modulo 10. Di sini kita bisa lihat juga ya, 3 itu di sini ada 3 dikalikan dengan 7 itu hasilnya 1. Tuh. Nah, terus untuk sifat yang selanjutnya di sini 1 dikalikan dengan 3 dikali 7 itu sama dengan 1 dikalikan dengan 1, 3 dikali 7 itu kan 1. Gitu. Jadi 1 dikali 1 itu sama dengan 1 modulo 10. Selanjutnya, apakah U10 memiliki elemen identitas? Iya, karena untuk semua A, anggota U10 berlaku A dioperasikan dengan sama dengan dioperasikan dengan A sama dengan A untuk semua A elemen U10. Contohnya, 1 dikalikan dengan 3 itu hasilnya 3 modulo 10. Jadi kan tadi elemen identitas kan udah dijelasin ya apa itu elemen identitas gitu. Jadi dia itu menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi si 3 ini adalah A-nya. Di sini juga ada 1 dikalikan dengan 7 itu hasilnya 7 modulo 10. Jadi kita tahu juga ya tadi kalau misalkan 1 itu elemen identitas daripada perkalian, dan kita udah bisa lihat jelas di anggota U10-nya ini ada satunya gitu. Jadi dia juga dioperasikan terhadap perkalian, maka dia jelas punya identitas gitu. Boleh di next. Selanjutnya, boleh di next. Nah,
Di sini ada elemen inverse suatu himpunan pada operasi biner. Yang pertama ada definisinya, elemen anggota A pada himpunan H disebut elemen inverse untuk operasi biner bintang. Apabila berlaku A dioperasikan dengan B itu sama dengan E, dan B dioperasikan dengan A itu sama dengan E untuk setiap A anggota himpunan H. Contohnya, negatif A merupakan elemen inverse pada operasi penjumlahan bilangan bulat Z. Karena untuk setiap A, untuk semua A, elemen Z berlaku A ditambahkan dengan negatif A itu sama dengan 0. Dan negatif A ditambahkan dengan A itu sama dengan 0. Jadi, inverse ini tuh ketika ada dua buah bilangan yang dioperasikan dan menghasilkan elemen identitas. Gitu. Misalkan di sini ada 5 ditambahkan dengan min 5, itu sama dengan negatif 5 ditambahkan dengan 5, itu hasilnya 0. Dia kan menghasilkan elemen identitas di mana 0 ini kan elemen identitas daripada penjumlahan. Boleh ke slide sebelumnya? Maaf, harusnya ini tuh elemen inverse ya. Jadi di sini ada latihan soal 5. Yang pertama itu berikan contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan operasi biner tertentu yang memiliki elemen inverse. Nah, di sini contohnya ada himpunan bilangan bulat, bilangan real R yang tidak sama dengan 0 dengan operasi perkalian. Untuk semua anggota bilangan real yang tidak sama dengan 0 itu A, inverse-nya adalah 1 per A. Kenapa? Karena berlaku A dikalikan dengan 1 per A itu 1. Jadi dia menghasilkan elemen identitas. Dan 1 adalah elemen identitas untuk perkalian. Misalkan 3 dikalikan dengan 1 per 3 itu sama dengan 1. Dia kan menghasilkan elemen identitas daripada operasi yang ditentukan ini kan yang di atas itu. Dan juga 10 dikalikan dengan 1 per 10 itu sama dengan 1. Nah, yang selanjutnya, berikan contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan suatu operasi biner tertentu yang tidak memiliki elemen inverse. Himpunan bilangan bulat positif dengan operasi perkalian. Untuk setiap bilangan bulat positif A, tidak ada bilangan bulat positif B yang memenuhi A dikalikan dengan B itu hasilnya 1, yaitu elemen identitas daripada perkalian itu sendiri. Misalkan kita ambil A-nya itu 5, dan B-nya itu 6. 5 dikalikan 6 itu kan 30, dan 30 itu kan tidak sama dengan 1. Jadi, karena untuk setiap A dikalikan dengan B itu tidak sama dengan 1, maka dia itu tidak memiliki inverse. Boleh di next? Next lagi. Nah, oke, di sini ada latihan soal 5, lanjutan yang tadi, diberikan U10 itu sama dengan 1,3,7,9, dan operasi perkalian modulus 10. Tentukan inverse-nya. Ini adalah tabel Cayley yang tadi ya. Jadi untuk menentukan inverse, tadi kan inverse itu adalah ketika dua buah bilangan itu dioperasikan, dia akan menghasilkan elemen identitasnya. Di sini kan perkalian di mana perkalian itu elemen identitasnya itu adalah 1. Nah, di sini inverse dari 1 adalah 1, karena 1 dikalikan dengan 1 itu 1 modulus 10. Bisa dilihat di tabel Cayley-nya ya. Jadi 1, dia tuh penghasil identitas, ini tabel Cayley-nya. Selanjutnya ada inverse daripada 7 itu adalah 3, karena 7 dikalikan dengan 3 itu sama dengan 1 modulo 10. Selanjutnya ada inverse dari 3 adalah 7, karena 3 dikalikan dengan 7 itu sama dengan 1 modulo 10. Dan selanjutnya ada inverse daripada 9 adalah 9, karena 9 dikalikan dengan 9 adalah 1 modulo 10. Boleh di next? Oke, untuk yang selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemaparan mengenai grupoida dipersilahkan. Izin melanjutkan. Oke, di sini ada grupoida, di mana struktur aljabar adalah suatu himpunan S yang dilengkapi dengan satu atau lebih operasi biner yang tertutup. Apabila himpunan S dilengkapi dengan satu operasi biner, misalkan di sini operasi biner bintang, maka struktur aljabar tersebut dinyatakan dengan bentuk S, operasi biner bintang. Lalu apabila himpunan S dilengkapi dengan dua operasi biner, di sini misalkan operasi biner bintang dan operasi biner lingkaran kecil, maka struktur aljabar tersebut dinyatakan dengan bentuk S, operasi biner bintang dan operasi biner lingkaran, atau himpunan S, operasi biner lingkaran, operasi biner bintang. Lalu struktur aljabar yang paling sederhana merupakan grupoida. Ready next?
Oke, di sini ada definisi grupoida, di mana himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut grupoida apabila himpunan H tertutup terhadap operasi biner bintang, yakni untuk semua H1, H2 elemen himpunan H, sehingga H1 operasi biner bintang H2 elemen himpunan H. Di sini ada sifat-sifat grupoida. Untuk sifat yang pertama yaitu himpunan G, operasi biner bintang suatu grupoida dengan himpunan I elemen himpunan G. Elemen I disebut elemen identitas kiri dari himpunan G jika untuk semua A elemen himpunan G memenuhi himpunan I operasi biner bintang A sama dengan A dan bentuknya himpunan G, operasi biner bintang. Elemen I disebut grupoida dengan elemen identitas kiri. Untuk sifat yang kedua yaitu himpunan G, operasi biner bintang suatu grupoida dengan himpunan I elemen himpunan G, di mana elemen I disebut elemen identitas kanan dari himpunan G jika untuk semua A elemen himpunan G memenuhi A operasi biner bintang I sama dengan A dan himpunan G, operasi biner bintang. Elemen I disebut grupoida dengan elemen identitas kanan. Lalu untuk sifat yang ketiga yaitu himpunan G, operasi biner bintang suatu grupoida dengan himpunan I elemen himpunan G. Jika untuk semua A, B elemen himpunan G memenuhi A operasi biner bintang B sama dengan B operasi biner bintang A, maka himpunan G, operasi biner bintang ini disebut grupoida komutatif. Dan yang sifat yang terakhir yaitu himpunan G, operasi biner bintang, suatu grupoida dengan himpunan I elemen himpunan G. Elemen I disebut elemen identitas dari G jika untuk semua A elemen himpunan G memenuhi I operasi biner bintang A sama dengan A operasi biner bintang I sama dengan A. Maka himpunan G, operasi biner bintang ini disebut grupoida dengan elemen identitas. Boleh di next? Oke, di sini ada latihan 6. Diberikan himpunan bilangan bulat Z dan operasi biner titik. Periksa apakah Z merupakan grupoida terhadap operasi biner apabila operasinya A, operasi biner bintang titik, B sama dengan A plus B plus 2AB untuk semua A, B elemen himpunan bilangan bulat. Di sini untuk penyelesaiannya, kita ambil sebarang A, B elemen bilangan bulat. Perhatikan bahwa A plus B itu merupakan elemen bilangan bulat. Dan A kali B juga merupakan elemen bilangan bulat. Lalu yang selanjutnya, kita ambil sembarang A, B elemen bilangan bulat yang akan dibuktikan bahwa 2AB juga merupakan elemen bilangan bulat. Di sini kita akan mengambil 9 kasus. Untuk kasus yang pertama yaitu kita misalkan A, B elemen bilangan bulat positif. Maka 2AB juga merupakan elemen bilangan bulat. Lalu untuk kasus yang kedua yaitu kita misalkan A, B elemen bilangan bulat negatif. Maka bentuk 2 dikali min A dikali min B itu merupakan 2AB, di mana 2AB ini merupakan elemen bilangan bulat. Lalu untuk kasus yang ketiga, kita misalkan A-nya elemen bilangan bulat positif dan B-nya itu merupakan elemen bilangan negatif. Maka 2 dikali A dikali min B itu sama dengan min 2AB, di mana min 2AB ini merupakan elemen bilangan bulat. Lalu untuk kasus yang keempat, kita misalkan A-nya elemen bilangan bulat negatif dan B-nya itu bilangan bulat positif. Maka 2 dikali min A dikali B sama dengan min 2AB. Ini juga merupakan elemen bilangan bulat. Lalu untuk kasus yang kelima, misalkan A-nya itu elemen bilangan bulat positif dan B-nya bilangan 0. Maka 2 dikali A dikali 0 sama dengan 0, di mana 0 ini merupakan bilangan bulat. Lalu untuk kasus yang keenam, kita misalkan A-nya elemen bilangan negatif dan B-nya merupakan bilangan 0. Maka 2 dikali min A dikali 0 sama dengan 0, di mana 0 juga merupakan bilangan bulat. Lalu untuk kasus yang ketujuh, kita misalkan A-nya bilangan 0 dan B-nya bilangan bulat positif. Maka 2 dikali 0 dikali B sama dengan 0. 0 ini merupakan bilangan bulat. Lalu untuk kasus yang kedelapan, kita misalkan A-nya bilangan 0 dan B-nya bilangan bulat negatif. Maka 2 dikali 0 dikali min B sama dengan 0. 0 merupakan bilangan bulat. Lalu untuk kasus yang ke-9, yaitu misalkan
A-nya elemen bilangan 0 dan B-nya juga merupakan elemen bilangan 0. Maka 2 dikali 0 sama dengan 0, di mana 0 ini juga merupakan bilangan bulat. Nah, kita dapat simpulkan berdasarkan 9 kasus tersebut, terbukti bahwa A plus B plus 2AB, di mana untuk setiap A, B elemen bilangan bulat berlaku sifat tertutup pada operasi A, operasi biner bintang B sama dengan A plus B plus 2AB. Sehingga bentuk himpunan bilangan bulat, operasi biner bintang titak, mohon maaf, operasi biner bintang, mohon maaf, operasi biner titik merupakan grupoida. Oke, dikembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai semigroup akan saya lanjutkan. Di sini ada definisi mengenai semigroup. Himpunan H terdapat operasi biner bintang disebut semigroup apabila H merupakan grupoida yang berlaku sifat asosiatif. Dengan kata lain, H disebut semigroup terhadap operasi biner bintang apabila berlaku. Untuk yang pertama itu H tertutup terhadap operasi biner bintang. Untuk semua H, 1, H2 anggota H, H1 operasi biner bintang, H2 anggota H. Operasi biner bintang pada H berlaku sifat asosiatif. Jika H1 bintang H2, bintang H3 sama dengan H1 bintang H2 bintang H3. Baik, selanjutnya di sini ada contoh soal 1. Untuk soalnya itu, operasi bintang pada himpunan bilangan asli N yang didefinisikan dengan A operasi bintang B sama dengan A ditambah B dikurang 2 untuk semua A, B anggota N. Selidiki apakah N, operasi bintang semigroup. Untuk penyelesaian yang pertama, itu A operasi bintang B, operasi bintang C sama dengan A ditambah B dikurang 2 operasi bintang C. Maka A ditambah B dikurang 2 ditambah C dikurang 2, menghasilkan A ditambah B ditambah C dikurang 4. Kemudian untuk penyelesaian yang kedua, itu A operasi bintang B operasi bintang C sama dengan A operasi bintang B ditambah C dikurang 2. Maka A ditambah B ditambah C dikurang 2 dikurang 2, menghasilkan A ditambah B ditambah C dikurang 4. Maka untuk kesimpulannya terbukti nih, A operasi bintang B, operasi bintang C sama dengan A operasi bintang B, operasi bintang C untuk semua A, B, C anggota N. Sehingga N operasi bintang semigroup. Selanjutnya untuk contoh soal kedua, berikan contoh yang menunjukkan semigroup pada suatu himpunan dengan operasi biner tertentu. Penyelesaiannya. Sini ambil menyelidiki operasi biner X pada himpunan A yang beranggotakan min 1, 0, 1. Apakah bersifat asosiatif? Sini kita misalkan A-nya min 1, B-nya 0, C-nya 1. Maka untuk sifat asosiatifnya A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Kita substitusikan untuk A-nya min 1, B-nya 0, C-nya 1. Kemudian ini juga min 1 dikali 0 dikali 1. Hasilnya sama-sama 0. Maka bersifat asosiatif. Di sini juga kita membuat tabel Cayley yang berisinya itu dikalikan. Kayak min 1 dikali min 1 hasilnya 1. Nah, di sini kita lihat nih, hasil dari tabel Cayley ternyata tertutup. Berisinya tuh anggota dari si A. Berdasarkan definisi 11, definisi semigroup dengan A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Sehingga operasi perkalian pada himpunan A yang beranggotakan min 1, 0, 1 bersifat asosiatif. Ini memenuhi aksioma 1 yang sifat semigroup tadi. Oleh karena itu, operasi kali pada himpunan di atas Mohon maaf, oleh karena itu operasi kali pada himpunan di atas bersifat asosiatif, maka disebut semigroup. Selanjutnya di sini ada pemaparan mengenai monoida, dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan untuk pemaparan materi mengenai monoida. Untuk yang pertama, di sini terdapat definisi monoida. Himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut monoida apabila H merupakan semi grup yang memiliki elemen identitas. Dengan kata lain, himpunan H disebut monoida terhadap operasi biner bintang apabila berlaku 3 syarat berikut. Untuk syarat yang pertama, H tertutup terhadap operasi biner bintang. Untuk setiap H1, H2 elemen himpunan H, maka diperoleh H1 operasi bintang H2 elemen himpunan H. Untuk syarat yang kedua, operasi biner bintang pada H berlaku sifat asosiatif. Seperti bentuk berikut ini. Dalam kurung H1 operasi bintang H2, operasi bintang H3 sama dengan H1 operasi bintang dalam kurung H2 operasi bintang H3. Dan untuk syarat yang ketiga, di sini, untuk setiap H, elemen himpunan H, terdapat satu elemen himpunan H yang mengakibatkan operasi bintang H sama dengan H dan H operasi bintang sama dengan H. Di sini juga terdapat contoh dari himpunan yang merupakan monoida. Untuk yang pertama, himpunan bilangan asli N terhadap operasi kalian adalah monoida. Kenapa? Karena untuk setiap N1, N2, N3, elemen N anggota N bilangan asli berlaku ketiga syarat tadi yang sudah disebutkan sebelumnya. Untuk syarat yang pertama, N berlaku sifat tertutup terhadap operasi perkalian karena N1 kali N2 elemen N bilangan asli. Untuk syarat yang kedua juga berlaku di mana N bersifat tertutup terhadap operasi perkalian X. Mohon maaf untuk syarat yang kedua ini maksudnya bersifat asosiatif. Kenapa? Karena ketika kita mengalikan N1 dikali dengan dalam kurung N2 kali N3 itu akan sama hasilnya ketika kita mengalikan dalam kurung N1 kali N2 dikali N3. Dan yang terakhir, itu terdapat satu yang merupakan elemen N bilangan asli yang mengakibatkan 1 dikali N sama dengan N dan N dikali 1 sama dengan N. Jadi, satu ini merupakan elemen identitasnya. Boleh di next. Nah, di sini terdapat contoh yang merupakan monoida, di mana ini juga merupakan jawaban dari latihan soal 8, yang mana pada latihan soal 8 ini diminta untuk memberikan contoh yang termasuk ke dalam monoida. Di sini terdapat Z5 yang anggotakan 0, 1, 2, 3, dan 4 terhadap operasi penjumlahan bilangan bulat modulo 5. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari monoida itu sendiri. Untuk pembuktiannya, di sini kita dapat menggunakan tabel Cayley. Untuk caranya sendiri, di sini kita buat tabel. Pertama-tama kita tuliskan dulu operasi penjumlahan bilangan bulat modulo 5-nya, lalu kita tuliskan anggota si Z5-nya 0, 1, 2, 3, 4 ke kanan, dan 0, 1, 2, 3, 4 ke bawah. Lalu langsung saja kita operasikan 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 2, 2, 0 tambah 3, 3, 0 tambah 4, 4. 0 tambah, mohon maaf, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, 1 tambah 3, 4, dan 1 tambah 4 itu 5. Karena modulo 5, maka hasilnya jadi 0. Selanjutnya 2 tambah 0, 2, 2 tambah 1, 3, 2 tambah 2, 4, 2 tambah 3 itu 5, karena modulo 5 jadi 0. Lalu 2 tambah 4 itu 6, karena modulo 5 jadi 1. Selanjutnya 3 tambah 0, 3, 3 tambah 1, 4, 3 tambah 2, 5, jadinya 0 karena modulo 5. Selanjutnya 3 tambah 3, 6, jadinya 1. Dan 3 ditambah 4 itu 7, karena modulo 5 jadinya 2. Selanjutnya 4 tambah 0, 4, 4 tambah 1, 5, karena modulo 5 jadi 0. 4 tambah 2 itu 6, jadinya 1. 4 tambah 3 itu 7, jadinya 2. Dan yang terakhir 4 ditambah 4 itu 8, karena modulo 5 jadi hasilnya 3. Boleh di next. Nah, di sini kita akan telaah berdasarkan syarat yang sebelumnya sudah dipaparkan, apakah
di dalam operasi Cayley ini, dia akan memenuhi ketiga syarat tersebut. Untuk syarat yang pertama, akan dibuktikan Z5 tertutup terhadap operasi penjumlahan modulo 5. Nah, kita bisa sama-sama lihat bahwa berdasarkan tabel Cayley, jelas bahwa setiap AB anggota Z5, maka akan diperoleh A. Operasi penjumlahan modulo 5B itu menghasilkan elemen dari Z5 itu sendiri, sehingga terbukti bahwa Z5 tertutup terhadap operasi penjumlahan modulo 5. Untuk syarat yang kedua, akan dibuktikan bahwa Z5 bersifat asosiatif terhadap operasi penjumlahan modulo 5. Berdasarkan tabel Kelly di samping, diperoleh bahwa untuk setiap AB elemen Z5, maka berlaku dalam kurung A tambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Contohnya di sini ambil sebarang A-nya itu 2, B-nya itu 3, dan C-nya itu 4. Yang mana ABC ini merupakan hasil operasi dari Z5 penjumlahan modulo 5 tadi. Maka akan menghasilkan sebagai berikut. Dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan dalam kurung 2 tambah 3 tambah 4. Berarti kan 5 ditambah 4, yaitu 9. Karena modulo 5 jadinya 4 mod 5. Dan A ditambah dalam kurung B tambah C. Maka akan menghasilkan 2 ditambah 7. Itu kan hasilnya sama-sama 9. Di modulo 5 itu akan menghasilkan 4 mod 5. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa hasil dari keduanya itu sama. Sehingga terbukti bahwa Z5 bersifat asosiatif terhadap operasi penjumlahan modulo 5. Selanjutnya untuk syarat yang ketiga, boleh di next. Kita akan membuktikan bahwa Z5 mempunyai elemen identitas terhadap operasi penjumlahan modulo 5. Berdasarkan tabel Kelly, kita bisa lihat bahwa 0 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0 mod 5. Jadi kita tukar gitu posisinya. Selanjutnya 0 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 0 sama dengan 1 mod 5. Selanjutnya 0 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 0 sama dengan 2 mod 5. 0 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 0 sama dengan 3 mod 5. Dan 0 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 0 sama dengan 4 mod 5. Berdasarkan syarat yang sebelumnya sudah dijelaskan untuk syarat yang ketiga ini mengenai elemen identitas, di sini kita bisa sama-sama lihat bahwa terdapat 0 yang merupakan elemen identitas Z5 terhadap operasi penjumlahan modulo 5. Nah, berdasarkan ketiga syarat tadi, yang ketiganya itu terbukti bahwa operasi tersebut itu memenuhi, jadi kita dapat menarik kesimpulan karena semua syarat terpenuhi bahwa Z5 bersifat tertutup, asosiatif, dan memiliki elemen identitas terhadap operasi penjumlahan modulo 5, maka terbukti bahwa Z5 terhadap operasi penjumlahan modulo 5 adalah monoida. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, sekiranya cukup pemaparan mengenai grupoida, semigrup, dan monoida. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.